Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono di mata kuliah perancangan web. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang framework CSS. Saya memilih Bootstrap, gitu ya. Framework yang memang secara pemakaian di dunia perweban gitu, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ini. Kalau saya lihat di tahun 2020 ini peringkat pertama gitu. Karena framework CSS ini banyak ya, bukan hanya satu. Ada UI Kit, ada Foundation, ada Bulma dan seterusnya lah. Nah, kita mulai. Oh iya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang CSS aja ya. Jadi kita membuat sebuah styling sendiri gitu ya. Misalnya ingin membuat sebuah tulisan berwarna merah, kemudian ingin diberikan warna merah, ada kotaknya dan seterusnya. Kita bikin itu kelasnya gitu ya, dengan mendefinisikan atribut-atribut yang ada. Nah, dengan menggunakan framework kita akan sedikit bekerja gitu ya, karena dengan framework ini sudah disediakan berbagai kelas yang siap pakai, kelas ID gitu ya, yang sudah siap pakai. Kita tinggal memilah aja, melihat dokumentasinya mana yang sesuai. Adapun kalau misalnya mau memodifikasi ya ditambahkan saja. Itu kelebihan framework ya. Jadi apa yang akan kita pelajari tentang membuat halaman dengan Bootstrap, tipografi gitu ya, kemudian manipulasi gambar. Kalau kalian melihat halaman Twitter, Facebook gitu ya, kan gambar profile kita itu bulat ya. Sebetulnya itu bukan didesain oleh kita untuk menjadi bulat, maksudnya di-create dari Photoshop, dibuat backgroundnya putih, kemudian buat melingkar, enggak. Ada tools dari Bootstrap yang membuat gambar jadi bulat gitu, walaupun awalnya kotak. Nanti kita akan coba. Dan bukan hanya dibulatkan gitu ya, bisa apa aja nantinya, ada efek-efek lain lah dengan menambahkan kelas tertentu. Jadi tabel bisa lebih ciamik gitu ya, lebih cantik. Kemudian fungsi alert menampilkan pesan, kayak pesan kesalahan, misalnya maaf input harus diisi. Nah, ini lebih baik, kita lebih bagus, tinggal menambahkan kelas-kelas tertentu aja. Tombol gitu ya, bisa lebih menarik. Grid, jadi membuat sebuah halaman menjadi beberapa bagian, jadi sistem grid ini ada. Oke, jadi framework ini diartikan frame itu kerangka, work itu adalah kerja. Jadi framework ini adalah kerangka kerja. Artinya ketika kita bekerja sudah ada kerangkanya, sudah ada dasar-dasarnya, sudah ada bahan-bahannya. Kita tinggal mengolah aja gitu ya. Sama seperti misalnya saya ingin bikin ayam crispy, si bumbu crispy-nya itu sudah ada gitu. Ayamnya sudah dipotong-potong, ya tinggal kita merangkainya aja. Jadi sudah disediakan bahan-bahan siap pakainya. Jadi kumpulan fungsi, prosedur, kelas dan lainnya yang sudah siap pakai. Jadi kita tidak membuat dari nol. Memang tren sekarang itu seperti ini, berbasis framework semuanya ya. Nanti mungkin ketika bahasa pemrograman PHP kita belajar PHP murni, nextnya framework PHP gitu ya. Belajar CSS basicnya, nextnya framework CSS. Belajar JavaScript kita akan nantinya framework JavaScript gitu ya. Programmer tidak perlu membuat program dari nol, terus merupakan standar pembuatan aplikasi. Jadi kalian kemanapun, dimanapun ini akan standar seperti ini, karena sudah dipakai di mana-mana itu ya.
tadi ya, dipakai secara umum, global artinya. Nah, dalam hal ini tadi kalau ini pengertian framework secara umum, nah ini adalah framework CSS-nya yang saya gunakan adalah Bootstrap. Jadi salah satu framework CSS Bootstrap ini menyediakan berbagai fungsi kelas dan ID yang sudah siap pakai. Jadi kita mau apa tinggal tanyakan saja, dia selalu ada itu ya. Mudah-mudahan. Katanya easy to use gitu ya, mudah digunakan. Jadi setiap orang yang memiliki dasar pengetahuan HTML dan CSS dapat menggunakan Bootstrap ini. Kemudian responsive fitur, artinya CSS ini bisa mengadjust. Jadi dia itu bisa mengetahui bahwa saya diakses oleh handphone, jadi ukurannya otomatis mengecil, kemudian kontennya akan menyesuaikan ya, kayak detik, kayak apa kan. Kalau di desktopnya seperti ini tampilannya, di mobile phone beda lagi. Nah, itu disebut dengan responsive. Di tablet, di desktop, apalagi sekarang ada smart TV gitu ya, mengakses orang itu melalui layar besar gitu ya, tampilannya mungkin akan beda lagi. Kemudian mobile first approach, jadi di Bootstrap 3 itu sudah ditanamkan itu. Kemudian browser compatibility, jadi dia bisa bekerja di berbagai browser modern saat ini ya. Ada Chrome, Google Chrome, Firefox, Mozilla, Internet Explorer, Safari, dan Opera. Tapi banyak lagi sebetulnya browser ini, tapi yang paling umum, yang paling banyak digunakan itulah kurang lebih seperti ini. Oh iya, tahapan kita ini presentasi dulu, nanti kita akan coba langsung praktek ya. Cara mendapatkan Bootstrap yang mungkin kita coba langsung praktek biar kebayang. Ini kita tinggal unduh aja di getbootstrap.com atau di googling aja. Ini di sini ya, kita bisa download versi terakhir, nanti kita cek ya versi terakhir berapa. Nah, akan mendapatkan penulisan seperti ini. Nah, di sini ada doctype HTML, mendefinisikan ini adalah dokumen HTML. Bahasanya bahasa Inggris. Ini sudah inilah meta karakternya UTF-8. Nah, ini untuk standar mobile ya. Nah, ini relnya CSS Bootstrap min.css. Ini kalau ingin menambahkan jQuery ya, ini Bootstrap JavaScript. Kalau tidak juga nggak apa-apa untuk latihan. Ini ada container. Container ini sebuah kelas dari Bootstrap ini yang isinya untuk layout browser utama itu ya. Nanti kita akan coba. Contohnya ini halaman Bootstrap pakai H1, kemudian P, halaman ini menggunakan CSS Bootstrap. Kita akan coba ya. Ini penjelasannya. Jadi doctype HTML merupakan tag untuk HTML versi 5 mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Yang berikutnya yang di highlight tadi ya, ini untuk responsive mobile viewer, bisa menyesuaikan. Tadi kelas container ini ada dua ya, ada container fluid, ada container saja. Kalau fluid berarti nanti dia akan ke pinggir habis full width gitu ya. Kita akan coba. Kita coba saja ya di prakteknya. Yang pertama kali kita akan download Bootstrap-nya. Ketik aja kalau misalnya tidak tahu alamatnya ya, Bootstrap.
Misalnya menggunakan Bootstrap 3 aja ya. Bootstrap 3. Nah, di sini ada keterangan di sini, langsung ke sini ya. Bootstrap the world most popular mobile first dan seterusnya. Klik. Nah, udah langsung ke sini. Download Bootstrap 3. Ini Bootstrap itu udah versi 4 ya sekarang nih. Bootstrap 4 is here. Boleh juga ngedownload versi 4. Download di sini. Ini ada compile CSS dan JS, atau mau CSS-nya saja boleh. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa contoh di sini ya. Misalnya kita ingin melihat contoh. Ini kayak membuat layout seperti ini. Nah, ini grid system ini. Dibagi menjadi 3 bagian misalnya. Nanti kita akan coba ya. Atau kita bikin yang 3 aja lah. Versi 3 aja ini. Ini ada Bootstrap, source code sebetulnya sama saja, tapi biasanya kalau ini udah di compile and minifield. Tapi biasanya saya menggunakan ini source code ya. Klik. Nah, ini 4,1 MB ukuran filenya. Kita juga bisa menginstal dengan menggunakan Bower ya. Ini sudah ekstrak tuh, misalnya di D Poltek Pos, kemudian pengajaran mata kuliah perancangan web 2020. Oke. Panjang ya foldernya. Oke, saya close ini. Di sini Bootstrap source code di sini nih kelihatan. Nah, ini basic template. Jadi kita pakai yang ini saja. Kita buka ya di perancangan web 2021. Kok nggak ada ya? Pemrograman web tadi perancangan web ya. Oh, masuk ke sini bener. Ke pemrograman, harusnya ke perancangan, maaf. Ke perancangan web 2021, paste di sini. Jeng. Banyak sekali ya. Ini file-filenya. Kalau ingin lihat contoh tadi ya, ini bisa melihat contoh nih menggunakan ini, tombol-tombolnya seperti ini lebih cantik kan ya. Kemudian apalagi tadi saya itu membuat input, nah lebih rapih dia. Kemudian apalagi, dan kita coba aja ya yang tadi. Di sini misalnya saya membuat sebuah folder. CSS Bootstrap. Oke.
di dalam CSS Bootstrap saya tambahkan satu buah folder namanya style yang nanti diisi dengan file CSS gitu ya, atau jangan style ya lah, CSS aja ya biar nggak pusing. CSS. Nah, saya akan ambil file CSS-nya dari Bootstrap ini. Nah, ini nih yang atas aja ya. .css pastikan ngambilnya. .css di copy ini, klik kanan, copy, kemudian di CSS Bootstrap ya, CSS paste di sini. Udah, kembali lagi ke sini. Nah, berarti saya akan buat filenya itu di sini. Oke. Saya save dokumen ini di folder tadi ya. Di D kalau saya. Kemudian pengajaran, mata kuliah, perancangan web 2021 di sini ya. Nah, di sini. Misalnya latihan 1.html. Ding ding. Nah, udah ya, ini panjang banget foldernya. Oke, kita standarkan aja. Saya copy aja dari sini. Tapi tidak semua saya pakai. Yang komen saya hapus aja biar nggak pusing. Ini masih belum ya ini. Oke, hello world aja dulu. Nah, ini pertama doctype HTML ya, mendefinisikan bahwa dokumen adalah HTML. Perbesar dulu ya. Nah, oke. Cukup segini ya. Kemudian tadi charsetnya UTF standar karakter ini ya. Kemudian ini compatible. Kemudian ini untuk mobile tadi ya. Ini judul, title, misalnya latihan Bootstrap. Oke. Kemudian nah ini ahrefnya, linknya ini kan menggunakan, kalau kemarin kita belajar CSS itu kebagi 3 penulisannya, ada internal, ada embedded, sama eksternal. Nah, kita menggunakan eksternal. Eksternalnya di mana? Di CSS, tadi foldernya ya. Karena filenya di sini berarti kita masuk ke dalam ke CSS, kemudian nama filenya adalah bootstrap.css. Kita lihat. Di sini adalah bootstrap.css tanpa ada min ya. Berarti hapus ininya. Nah, oke. Oke, mungkin saya ini hapus aja. Jadi lebih simple terlihatnya gitu ya, hanya segini saja. Kita coba jalankan di sini. Nah, di sini. Hello world. Betul ya, hello world. Nah, tadi di awal gitu ya ada istilah div class container. Nah, tadi implementasinya tadi ada nggak ya? Oh, nggak ada langsung. Kita coba di cut ini div class container tutup div. Nah, kita di dalam kontainer sekarang si hello world-nya. Apa yang terjadi? Nah, dia akan
ke tengah. Kontainer itu dibagi segini nih, ke sini. Itu kontainer. Kalau ingin ke pinggir tapi masih pakai kontainer, gunakan fluid. Nah, tadi kan itu ya istilahnya. Maka dia akan ke pinggir lagi. Lebar ke sini, melebar. Contohnya seperti itu. Jadi kelas-kelas tadi ini sudah tersedia di sini. Kita coba lihat ya. Kita bongkar. Tapi jangan edit-edit lah. Ini drag saya ke sini. Nah, ini berapa baris ini ya? Wow. Ada 6.758 baris. Semua kelas ada di sini. Wih, banyak sekali ya. Nah, contohnya seperti itu penggunaannya. Kita coba yang lain. Misalnya saya menggunakan tadi ini, ikutin ini aja ya. Membuat paragraf P. Ini adalah paragraf pada Bootstrap. Oke, di save ya. Jangan lupa. Kemudian di sini diklik kanan refresh. Oh, ini adalah paragraf. Beda hurufnya juga ya, kelihatan. Oke, yang berikutnya ada apa? Ada code seperti ini. Saya copy paste aja. Tampilannya akan seperti apa sih gitu ya. Block quote bla 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 ini ya. Nah, ini. Apa yang terjadi? Klik kanan refresh. Nah, lihat nih. Block quote ini seperti ini ya. Jadi sebuah quote. Ini otomatis kita tidak membuat style kayak gini panjang pastinya. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengerjakannya. Hadits riwayat Muslim misalnya. Jadi kelihatan rapi. Kemudian apalagi beberapa fungsi yang memang kemudian saya akan menampilkan sebuah gambar misalnya. HR saya akan menampilkan sebuah gambar. Oke. Di refresh. Oke. Ada HR ya. Saya akan mencari gambarnya dulu. Saya buka ini baru aja. Ini misalnya ya. Kontrol copy, kemudian paste di saya bikin folder baru aja khusus untuk menyimpan gambar. IMG misalnya ya. Di sini saya simpan gambar pic tadi ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Oke. Saya akan tampilkan di sini. BR IMG SRC di image slash pic.jpg ada ya, kelihatan. Pakai alt gambar. Oke, saya akan tampilkan. Wih, gede banget. Saya perkecil dulu ya. Width 200 saja. Saya refresh lagi. Nah, seperti ini. Ini kalau di blok segini ya gambarnya. Saya ingin percantik gambar tersebut dengan menambahkan kelas bawaan dari dari Bootstrap. Ada image circle. Kita coba kelas img circle.
Nah, dia akan bulat seperti ini nih. Ini bulat ya, karena gambarnya aja. Coba nyari gambar yang backgroundnya hitam kalau kayak gitu ya. Nah, ini misalnya ya, saya simpan gambarnya, langsung saja di tempat saya ngerjain. Anak aja ya namanya ya, anak. Nah, nama filenya anak.jpeg. Kita coba cek di sini. Nah, ini kan bulat ya. Jadi bulat, padahal aslinya kan nggak bulat. Aslinya kalau kita lihat seperti ini. Dengan menggunakan kelas image, kemudian spasi img circle, otomatis dia akan membentuk seperti ini. Kemudian kita coba lagi dengan menggunakan yang lain gitu ya. Saya tambahkan tapi kelasnya yang berbeda. Misalnya thumbnail misalnya, atau rounded deh. Rounded image, rounded. Apa yang terjadi? Nah, di sampingnya itu terlihat apa ini? Ada round ya. Enggak rapih gitu ya. Kita coba lagi dengan yang kelas lain, misalnya ada thumbnail, kita coba ininya. Nah, kalau thumbnail ada garis pinggirnya, lebih rapih ya. Nah, itu contoh penggunaan kelas yang sudah disiapkan oleh si Bootstrap ini. Nah, di mana tutorialnya ya silahkan aja bisa dibaca di sini nih, get start. Kemudian kalian bisa mulai langsung ke bawah gitu ya. Terus ini tutorialnya bagaimana memulai. Termasuk latihan-latihannya juga ada di sini. Itu ya. Yang berikutnya membuat tabel. Kalau kemarin tabel kurang rapi, nah kita coba membuat tabel di sini ya. HR table kelas tablet. Nah, tr td nomor misalnya ya, nama udah aja ya. Kemudian tr td 1 td budi. Kemudian saya copy paste aja ini, nomor 2 Randi dan seterusnya. Ini menggunakan kelas table aja ini saya ya. Seperti apa hasilnya? Nah, kan rapi seperti ini, ada garis-garisnya. Nah, ini juga ada kelas-kelas tersendiri ya. Ada table aja, ada table strip. Gimana kalau table strip? Tambahkan aja di belakangnya sama kayak tadi ya. Table strip. Kemudian apa yang terjadi? Jadi dia akan selang-seling gitu ya. Ini putih, enggak, putih lagi, enggak lagi. Kalau saya bikin datanya lagi satu. Yang ketiga, ke kanda misalnya. Dia putih lagi. Terus saja seperti itu.
Kemudian ada border. Kita coba tambahkan. Apa yang terjadi? Nah, kalau border dia digarisin, lebih bagus kan ya. Nah, contohnya seperti itu. Banyak ya, di dokumentasinya aja silahkan dibaca. Nah, itu untuk perkenalan Bootstrap. Tapi kadang-kadang mungkin kalau salah ngeling Bootstrapnya, ya nggak akan tampil seperti ini. Contoh ya, Bootstrapnya nggak kepanggil, misalnya salah ngetik ini. Nah, jadi kayak gini ya, jelek jadinya. Nah, jadi dipastikan file Bootstrapnya keambil sehingga tampilannya lebih rapih seperti ini. Tabelnya rapi gitu ya, kita tanpa harus tahu ini membuat garis-garisnya kok bagus kayak gini dan seterusnya. Next kita akan coba membuat form gitu ya, membuat form, bagaimana membuat sebuah tampilan formulir yang lebih rapih dari yang kemarin gitu ya. Oke, silahkan dicoba-coba lagi beberapa fungsi yang lain. Mungkin ada alert gitu ya, saya contohkan ini yang terakhir aja ya, tentang notifikasi gitu ya. Misalnya di sini saya tambahkan alert ini. Refresh. Nah, ini ada ada semacam border seperti ini. Kemudian ada pesan seperti ini. Ini ada sukses, kemudian ada danger, ada warning, misalnya warning. Danger aja dulu. Danger. Gagal misalnya. Tambah data gagal. Data tidak berhasil misalnya. Apa yang terjadi? Nih, jadi warnanya merah. Ada warning, ada dangers, ada success, ada apa lagi ya? Kalau warning, warna kuning. Nah, ada info juga. Info warna hijau muda. Tuh. Seperti itu. Jadi sudah disediakan berbagai fitur kelas untuk memudahkan dalam membangun sebuah project atau membangun sebuah website gitu ya. Next kita akan membuat sebuah form dan kita akan membuat sebuah website sederhana di mana ada menu gitu ya, ada apa dan seterusnya. Ini untuk perkenalkan CSS ya, silahkan aja di-explore lebih jauhnya lagi tentang button gitu ya. Ini tentang grid. Next gitu ya. Pertemuan berikutnya membahas tentang grid ini. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Nanti saya akan berikan tugasnya membuat sesuatu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.